Oke, kawan-kawan, kita mainkan soal ini bersama-sama. Soalnya adalah 7 tahun yang lalu umur Ani sama dengan 6 kali umur Budi. Oke, nih. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 5 kali umur Budi. Ditambah dengan 9 tahun. Nah, umur Budi sekarang adalah berapa? Pertanyaannya itu. Nah, artinya kalau kita selesaikan soal ini berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, karena di sini ada dua orang, Ani dan Budi, ada dua persamaan yang bisa kita ubah menjadi suatu bentuk kalimat matematika. Dan kawan-kawan lihat bahwa di situ ada 3 waktu yang berbeda, yaitu sekarang, 7 tahun yang lalu, dan 4 tahun akan datang. Oke, ada 3 tempo waktu yang berbeda. Misalkan umur sekarang si Ani adalah A, umurnya Budi adalah B. Kita misalkan ya, sekarang usia mereka adalah A dan B. Sehingga 7 tahun yang lalu itu usianya si Ani adalah A-7. Sedangkan usianya si Budi adalah B-7. Nah, 4 tahun yang akan datang artinya umurnya Ani itu adalah A+4. Karena sekarang si A. Umurnya Budi adalah B+4. Oke, nah baru kita mainkan ke bentuk persamaannya. Yang pertama, 7 tahun yang lalu. Ini 7 tahun yang lalu, umur Ani sama dengan 6 kali umur Budi. Berarti umur Ani yang 7 tahun yang lalu itu adalah A-7. Oke, sama dengan 6 kali umurnya Budi di 7 tahun yang lalu. Berarti umur Budinya itu B-7 kalikan 6. Sehingga dari bentuk ini bisa kita mainkan. Bentuk persamaannya adalah A-7, nilainya adalah 6B-42. Sehingga kita bisa mendapatkan nilainya adalah A itu sama dengan 6B, atau ini bisa kita mainkan nanti karena pertanyaannya Budi ya. Oke, kita bawanya jadi A aja. 6B 7-nya kita pindah ke kanan, negatifnya berarti jadi plus, artinya ketemunya adalah negatif 35. Kita punya persamaan pertama. Kita simpan dulu. Nah, yang kedua, pada keadaan 4 tahun yang akan datang ini, 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani, berarti pada 4 tahun yang akan datang umur Ani adalah A+4, kita kali 2, sama dengan 5 kali umur Budi di 4 tahun yang akan datang adalah B+4, ditambah dengan 9, berarti masih kita tambah dengan plus 9. Dari sini kita punya bahwa nilainya adalah 2A ditambah 8 itu sama dengan 5B ditambah 20 ditambah 9. Dari sini kita dapatkan bahwa 2A itu sama dengan 5B, ini kita tambah sekalian 29 dikurangi 8, berarti ditambah 21. Dapat seperti itu. Nah, ini kita punya persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama dan persamaan kedua bisa digabung, kawan-kawan bisa memainkan dengan metode eliminasi atau substitusi. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai A-nya dan B-nya ini, dan kebetulan kita mainkan untuk soal ini, kita mainkan dengan substitusi ya. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua. Berarti kita dapatkan 2 kali 6B-35 sama dengan 5B ditambah 21. Ini nilai A yang kita ganti. Oke, kita distribusikan, berarti ada 12B, ini ya. Terus dikurangi 70, dari 2 kali negatif 35, 5B tambah 21. Kita mainkan B-nya dipindah ke kiri, berarti jadi min itu ketemunya adalah 7B, oke? 12 kurangi 5, 70-nya dipindah ke kanan, berarti jadi plus, nanti ketemunya adalah 91. Nah, B-nya dapat berapa? 91 dibagi 7. 91 dibagi 7, ketemunya adalah 9 bagi 7, ketemu 1, sisanya 2, 21, ketemunya 3, 13. Nah, dari sini kelihatan, pertanyaan adalah umur Budi sekarang. Umur Budi sekarang siapa? B. Ya, B dapat tuh, berarti B-nya adalah 13 tahun. Artinya umur Budi sekarang adalah 13 tahun. Ada di pilihan jawaban E. Oke, kawan-kawan semua, kita mainkan soal ini terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel. Soalnya adalah kakak membeli 2 kg duku dan 1 kg manggis, harganya 12.000. Adik membeli 3 kg duku dan 2 kg manggis dengan harga 19.000. Nah, jika ibu membeli 4 kg duku dan 5 kg manggis, maka ibu harus membayar berapa rupiah? Nah, dari sini ada dua kalimat yang bisa kita ubah menjadi
kalimat matematika, kita misalkan dulu barang yang ada di sana yaitu duku dan manggis. Misalkan duku kita anggap jadi D dan manggis kita rubah menjadi variabel M, maka kalimat pertama kita dapatkan ada 2D ditambah M sama dengan 12.000. Dalam ribuan ya, kita tulis 12 saja. Nah, kalimat kedua, adik membeli 3 kg duku, maka kita bisa 3D dan 2 kg manggis, ada 2M, harganya 19.000 dalam ribuan. Nah, kawan-kawan, dari sini berarti kita bisa mencari nilai dari variabel D dan variabel M atau harga per kilogram duku dan per kilogram manggisnya itu menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Tinggal kita pilih yang penak yang mana. Nah, kalau kita menggunakan metode eliminasi, misalnya kita mau menghilangkan variabel D, berarti yang atas ini tak kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Biar sama nilai koefisiennya. Jadi ada 4D ditambah 2M sama dengan 24. Yang bawah karena dikalikan 1 berarti dia tetap sama dengan 19 nih. Nah, kita kurangkan nih biar M-nya 0 habis dia. Berarti kita peroleh nilainya 4D kurangi 3D, hasilnya adalah D. 24 kurangi 19, ini dapatnya adalah 5. Artinya harga per kilogram duku ini sudah dapatkan 5.000 harganya. Nah, sekarang dengan metode substitusi kita ambil salah satu persamaan. Persamaan pertama misalnya 2D ditambah M sama dengan 12 nih. Kita substitusikan 2 kali 5 ditambah M sama dengan 12, oke? Nah, kita dapatkan nilai M sama dengan 12, ini dapat 10 ya, pindah ke kanan berarti jadi min, artinya kita dapatkan nilai M adalah 2, sehingga harga per kilo manggis itu 2.000. Nah, tinggal kita ke pertanyaan, ibu membeli 4 kg duku, berarti ada 4D, dan 5 kg manggis, ada 5M. Kita gantikan di situ 4D, berarti 4 kali 5 ditambah 5M, M-nya kita dapat 2. Berarti ada 20 ditambah 10, sehingga diperoleh 30 dalam ribuan. Berarti 30.000 rupiah ibu harus membayar harga untuk 4 kg duku dan 5 kg manggis. Oke kawan-kawan, soal sistem persamaan linear kembali kita mainkan. Di sini ada persamaan, ada 2 persamaan, tapi ada 3 variabel nih kawan-kawan. Ada 3A plus 7B dan C nilainya 315, dan 4A ditambah 10B ditambah C nilainya adalah 420. Nah, ada 3 variabel dan pertanyaannya adalah berapakah nilai A plus B plus C. Artinya dari sini selain kita memainkan metode eliminasi atau substitusi, kita juga harus mengkreasikan ada yang kalau istilahnya ada dimanipulasi nih, manipulasi nilai, merubah bentuk saja, tidak merubah nilai, tapi merubah bentuk saja agar arahnya nanti menuju ke jawaban yang bisa kita cari. Nah, pertama kita mainkan yang persamaannya dulu nih, karena ini space-nya nggak cukup. Kalau kita harus kurangkan langsung, kita pindah dulu ke kanan. Berarti ada 4A plus 10B ditambah C sama dengan 420. Nah, kalau ini kita kurangkan langsung, ya, atau mungkin teman-teman dibalik juga boleh. Misalnya mau dibalik, ini taruh di atas gitu boleh. Nah, ini berarti negatif A ketemunya dikurangi 3B, ya kan, C-nya habis tuh. 420 kurangi 315 ketemunya adalah berapa tuh? 420 berarti 5, ini 5, 1, 1. 50, nah ini 0 kesimpan nih. 50 negatif 105. Nah, berarti kalau misalnya ini kita kalikan negatif 1, kita kalikan negatif 1 biar positif. Berarti kita punya A plus 3B sama dengan 105. Satu pertanyaan, satu pernyataan, satu persamaan yang bisa kita mainkan nanti. Nah, kita jabarkan. Nah, dari 2 persamaan ini yang kira-kiranya nanti kita bisa menjabarkan untuk mendapatkan nilai A plus B plus C, kita teman-teman harus melihat dulu di situ. Oh ya, kira-kira ini misalnya. Nah, dari sini kita mungkin bisa melihat bahwa ambil satu misalnya itu 3A nih. 3A plus 7B ditambah C nilainya adalah 315. Nah, 3A plus 7B sendiri, ini kan bisa kita mainkan. 3A itu kan diperoleh dari 2A ditambah A. Dan 7B itu diperoleh dari 6B tambah B. Terus ditambah C, 315. Ini hanya kita memanipulasi. Karena kita mainkan di situ karena ada apa nilai dari 2A yang digabungkan dengan 6B. Nah, kan bisa kita mainkan. Terus ditambah A, ditambah B, ditambah C. Penulisannya kan bisa kita mainkan seperti itu. Iya nggak?
Nah, arahnya apa? Biar kita nanti mendapatkan nilai A plus B plus C itu. Nah, karena bentuk yang depan ini, 2A dan 6B, ini bisa kita mainkan tuh. Difaktorkan aja, 2-nya keluarkan, berarti ada A plus 3B, ya kan? Baru tambah A plus tambah B tambah C sama dengan 315. Kenapa dibikin seperti ini? Karena kita sudah punya nilai A plus 3B yang diperoleh di awal tadi. Nah, tinggal kita substitusikan aja, berarti ada 2 dikali 105. Ditambah A, tambah B, tambah C, nilainya 315. Dari sini terlihat bahwa hasilnya adalah berapa? 210. Ditambah A, tambah B, tambah C, sama dengan 315. Sehingga A plus B plus C itu nilainya adalah 315, tinggal 210-nya kita pindahkan ke kanan. Dapat tuh, A plus B plus C sama dengan berapa tuh? 105, ya kan? Kita dapat 105, dapat di pilihan jawaban B. Gitu, kawan-kawan? Baiklah, kawan-kawan, dari soal ini terlihat sekilas berarti ada 2 persamaan, sehingga tersusun menjadi suatu sistem persamaan linier. Di situ ada 2 variabel A dan B, dan ditanyakan adalah A min B kuadrat. Artinya kita harus mencari berapa nilai A dan berapa nilai B terlebih dahulu. Nah, sekilas kalau kita lihat itu ada pecahan, ditambah pecahan, ya kan? Pecahan tambah pecahan itu sama dengan 2, dan bawah juga sama. Dan penyebutnya kita perhatikan atas bawah ada yang sama. Jadi dari 2 persamaan ini kalau kita langsung eliminasikan atau langsung kita kurangkan, karena pembilangnya udah sama nih, 99, dan penyebutnya pun udah sama, sehingga bisa kita langsung kurangkan dan itu akan menjadi 0 habis. Nah, yang belakang itu berarti min ketemu min, ini min ketemu min jadi plus kan, berarti, dan penyebutnya udah sama, A-2B, berarti hasilnya nanti adalah A-2B untuk jadi penyebut, yang atasnya berarti tinggal 1 tambah 2, ketemunya 3. Nah, 2 ditambah min 1, ketemunya adalah 3. Nah, sehingga dari sini kita punya persamaan bahwa nilai 3 itu sama dengan, dikaliin silang ya, ini kaliin silang ke sana, berarti ketemunya adalah 3A min 6B. Nah, kita punya satu persamaan pertama. Nah, persamaan kedua, sekarang gantian. Kita mengeliminasi yang pecahan belakang. Untuk melihat pecahan belakang biar tereliminasi, pecahan yang atas, persamaan yang atas, kita kalikan 2. Ini kita kalikan 2 aja langsung, kita nulis ulang ya, ini kali 2, yang bawah tetap tak kali 1. Nah, ini dikali 2, yang bawah ini tetap dikali 1. Nah, hasilnya kita bawa ke sebelah kanan, maka diperoleh adalah dikali 2, berarti jadi 18A plus 2B. Nah, ditambah yang pecahan berikutnya berarti ada 2 per A min 2B. Nilainya sama dengan 4. Yang bawah karena dikali 1 berarti dia tetap 9 per A plus 2B ditambah dengan, min. Ini min 2 per A min 2B sama dengan negatif 1. Nah, ini pakai eliminasi lagi karena kita tujuannya menghilangkan pecahan yang kedua, pecahan yang ini, berarti kita tambahkan. Karena ini ada plus, ini min. Nah, kalau kita tambahkan berarti kita dapat berapa? 27 dari 18 dan 9 per A plus 2B. Nilainya sama dengan ini tambahkan, berarti dapatnya adalah 3. Sehingga dari sini kita punya kalimat berikutnya atau pernyataan yang kedua adalah 27 sama dengan ini A plus 2B-nya dikalikan dengan 3. Dikali silang ya, berarti ketemu 3A plus 6B. Nah, kita punya persamaan yang kedua. Dari 2 persamaan itu kita mainkan di sebelah kiri. Kita tuliskan ulang, 3 sama dengan 3A min 6B. Dan 27 itu sama dengan 3A plus 6B. Nah, sama seperti hal yang tadi, artinya kita mau mencari nilai dari variabel A dan B, kita eliminasi substitusi. Misal kita mau menghilangkan variabel A, berarti kita kurangkan. Kita mengurangi variabel B, tinggal kita tambahkan, karena ini sudah sama. Oke, misal kita mau mencari nilai A dulu, kita tambahkan, B-nya jadi habis kan, nanti di sini 0. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 30 sama dengan 6A. Tambah 0 kan itu, berarti dari sini kita punya nilai A diperoleh adalah 5. Lalu kita ambil salah satu persamaan, misalnya persamaan yang pertama, 3 sama dengan 3 kali A, A-nya dapat berapa? 5. Dikurangi 6 kalikan B. Nah, dari sini lihat jelas bahwa 6B kalau kita pindah ke ke kiri jadi positif. Yang ini ada 15 kurangi 3. Dapatnya B sama dengan, ini hasilnya 12. 12 dan 6 ini dibagi 6, ketemu 2. Maka kita peroleh nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 2. Tinggal kita ke pertanyaannya adalah A min B kuadrat. A-nya adalah 5, dikurangi B-nya adalah 2 dikuadratkan. Berarti 5 kurangi 4 dapatnya adalah 1. Oke teman-teman, hasilnya ada di pilihan jawaban A.
Oke, kawan-kawan, kita mainkan soal terkait dengan sistem persamaan linier. Di sini diberikan ada ABC, berada di 3 variabel, adalah anggota bilangan real nyata, di mana nilai dari A plus B plus C adalah 7, dan 1 per A plus B ditambah 1 per B plus C ditambah 1 per C plus A nilainya adalah 7 per 10. Yang ditanyakan adalah nilai dari A per B plus C ditambah B per C plus A ditambah C per A plus B. Nah, jadi dari dua persamaan ini tentu kita harus memainkan nilai-nilainya ya, agar arahnya menjadi bentuk suatu yang ditanyakan itu. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini ada ABC, BCA, CAB gitu ya. Nah, hanya kalau dari persamaan yang kedua, terus kita kalikan dengan persamaan pertama, maka kawan-kawan akan mendapatkan nilai seperti ini. Kita tuliskan A, B plus C, ini kita kalikan dengan 1 per A plus B, ini dikaliin ya, berarti plus 1 per B plus C, ditambah dengan 1 per C plus A, maka nilainya kita ganti A plus B per C, nilainya adalah 7. Kita mainkan di situ, berarti 7, ini nilainya adalah 7 per 10, berarti dikali dengan 7 per 10. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai bahwa A plus B plus C per A plus B didistribusikan ya teman-teman ya. Nah, ini berarti ada A plus B plus C per B plus C. Ini kita distribusikan ujung ke tempat ujung, itu berarti ada A plus B plus C per C plus A sama dengan 49 per 10. Nah, dari sini yang bisa kita mainkan kembali adalah memecah atau menjabarkan atau memecahkan lah, menjabarkan nilai dari A plus B plus C ini kan kalau kita jabarkan ada 2 ya enggak? Jadi ada A plus B per A plus B ditambah dengan C per A plus B, betul enggak? Nah, begitupun yang ini pun sama, ini tak tambah sekalian ya, berarti ada siapa? B plus C per B plus C dengan yang belum ada siapa? A. A-nya berarti A per B plus C. Tambah dengan pecahan yang ketiga, berarti ini dijabarkan lagi. Berarti dengan siapa? Karena ini C dan A ya. Kita mainkan adalah A plus C ditambah dengan B per C plus A. Kalau kita mainkan kan seperti itu artinya. Nilainya sama. Kita pecah aja. Tujuannya agar ini 9 per 10 ya. Tujuannya agar kalau kita lihat di sini ada pecahan yang nilainya 1, teman-teman. Iya enggak? Ini 1, ini 1, ini 1. Oke? Artinya ada 1, 1, 1 ditambah. Tinggal kita mainkan tuh. Nah, berarti di sini ada C, A plus B. Ini plus, berarti ini ada A per B plus C ditambah yang ini pun sama B per C plus A. Nilainya adalah 49 per 10. Tentu jelas di sini ada 1, 1, 1, berarti ada 3. Artinya kita punya C per A plus B ditambah A per B plus C ditambah B per C plus A. Nilainya adalah 49 per 10 dikurangi 3. 3 sendiri kalau kita ubah nilainya menjadi persepuluhan, berarti ada 30 per 10. Kita ubah jadi bentuknya ini. Nah, kita ubah sekalian ya. Berarti 3-nya kita hurek bisalah. Nah, sehingga dari bentuk ini, kalau kita lihat ini ABC ya, ini ABC, kan bisa saja kita tulis ini tak taruh depan, berarti A per B plus C, ditambah B, yang ini berarti ada B per C plus A, terus baru yang terakhir ini ada C per A plus B, ditambah. Nilainya berapa? Ini 49 kurangi 30, berarti 19 per 10. Pertanyaannya terjawab. Jawabannya 19 per 10, ada di pilihan jawaban A.